Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmansyah. Saya dari kelas Sistem Basis Data R01 NPM 197006516126 dengan dosen pengampu Bapak Novidia Natasya. Di sini soal yang pertama yaitu model R merupakan suatu representasi logika daripada data suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. Kemudian beri penjelasan lengkap terkait jenis entity dan buatlah contoh ERD dengan studi kasus yang silahkan dipilih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait jenis-jenis entity-nya. Yang pertama ada entitas kuat, entitas lemah, dan entitas asosiatif. Entitas kuat yaitu entitas yang mandiri dan keberadaannya tidak tergantung pada entitas lainnya. Entitas lemah atau entitas weak itu entitas yang keberadaannya sangat tergantung ke dalam keberadaan entitas lainnya. Kemudian yang ketiga ada entitas asosiatif, adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi. Contoh entitas itu saya pilih perpustakaan. Di sini pertama itu kita untuk membuat database dalam perpustakaan kita butuh NPM, nama dan alamat. Nah, dalam NPM nama dan alamat ini akan dibuat menjadi tanda peminjaman. Apabila kita sudah membuatnya, maka kita bisa meminjam buku tersebut dan kita bisa mengisi nomor buku yang dipinjam, judul buku, pengarang, dan tahun terbit buku tersebut. Kemudian soal nomor 2 yaitu pada batasan atau aturan dalam menspesifikasi hubungan, generalisasi dan spesialisasi. Terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaan dan berikan contohnya. Jadi aturan spesialisasi sebagian itu merupakan proses spesialisasi yang tidak menyeluruh, sehingga ada inisiasi yang tidak dapat dipresentasikan dalam subtype. Contohnya yaitu seperti mobil. Nah, ini bisa dispesialisasikan dalam bentuk harga, terus nomor kendaraannya, maksimal kecepatannya, dan maksimal isi penumpangnya. Kemudian aturan spesialisasi total merupakan spesialisasi secara total atau menyeluruh. Spesialisasi total ini digambarkan dengan garis dari entitas supertype. Contohnya yaitu kendaraan. Kendaraan dispesialisasi bisa jadi mobil, bisa jadi truk. Nah, dari truk itu bisa dispesialisasi lagi jadi nomor rangkanya dan muatannya. Dan dari mobil bisa dispesialisasinya jadi jumlah maksimal kecepatan dan jumlah maksimal penumpang. Kemudian soal yang ketiga yaitu normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dan suatu relasi sehingga membentuk anomali, antara lain insertion anomali, deletion anomali, update anomali. Beri penjelasan lengkap serta contoh anomali tersebut. Baik, jadi yang pertama itu kan insertion anomali. Nah, insertion anomali ini merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari operasi menyisipkan atau insert. Contohnya ada mata kuliah baru yang diajarkan. Mata kuliah tersebut tidak bisa diinsert atau disisipkan ke dalam relasi kuliah di atas sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian ada delete anomaly.
Delete anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi akibat operasi atau penghapusan. Contohnya, mahasiswa dengan NIM 221 memutuskan untuk batal ikut masuk kelas kuliah kalkulus karena mahasiswa tersebut merupakan satu-satunya peserta mata kuliah tersebut. Maka rekaman tersebut akan dihapus. Kemudian update anomali. Update anomali merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan record dari sebuah relasi. Contohnya itu biaya kuliah dinaikkan dari 75% menjadi 100%. Maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap tupel-tupel yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Kemudian soal nomor 4 yaitu berikan penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Proses normalisasi ini merupakan proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, dan fleksibel, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tahapan normalisasi yaitu ada anormalist form, terus first normalist form, ada second normal form, ada third normal form. Yang pertama, anormalist form itu merupakan bentuk tidak normal berdasarkan data yang diperoleh dan mengandung kerangkapan data. Kemudian first normalist form itu entitas yang atributnya tidak memiliki dari satu nilai untuk contoh tunggal entitas tersebut. Yang ketiga yaitu second normal form, entitas yang atribut non primary key-nya hanya tergantung pada full primary key. Kemudian yang keempat itu ada third normal form, entitas yang atribut non primary key-nya tidak tergantung dengan atribut non primary key yang lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari soal-soal UAS yang diberikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.